mewujudkan smart governance. Konsep good practice dan bad practice digunakan untuk menilai apakah tata kelola pemerintahan sudah berjalan secara efektif, transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi atau belum. Good practice adalah praktik atau cara kerja terbaik yang terbukti berhasil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengambilan keputusan, transparansi, dan efisiensi pemerintahan. Sedangkan bad practice adalah praktik pemerintahan yang tidak efektif, tidak efisien, tidak transparan, atau bahkan merugikan masyarakat sehingga menghambat terwujudnya smart governance. Manfaat good practice dalam mewujudkan smart governance yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan, meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, meningkatkan partisipasi publik, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Halo Sobat ASN, selamat datang kembali di diskusi kita hari ini. Hari ini, topik kita membahas tentang good practice dan bad practice. Mengapa ada inovasi yang sukses ditiru dan mengapa banyak yang layu sebelum berkembang. Di studio kita hari ini sudah datang dua praktisi, yaitu yang pertama dari Kutub Utara, yaitu Mbak Bibah dari Dishub. Kemudian yang kedua dari Mas Haikal dari Badan Kepegawaian Daerah. Pas banget nih kombinasi antara Dishub yang dinamikanya berada di lapangan dan BKD yang memegang kendali SDM aparatur kita. Nah, akhir-akhir ini kan instansi kita lagi gencar-gencarnya meminta semua unit melakukan replikasi praktis baik. Tetapi jujur, di lapangan menjadi momok. Kita bedah dulu nih dari yang bad praktisnya. Mas Haikal, bagaimana sebagai orang BKD yang sering mengevaluasi kinerja dan perilaku organisasi di seluruh daerah, yaitu kota Jambi? Apakah potret bad practice yang paling sering Mas Haikal temukan saat sebuah unit mencoba bikin atau meniru inovasi? Kalau buka-bukaan di sini bisa panjang nih. Tapi poin utamanya ada di banyak unit kerja itu mereplikasi inovasi unit lain cuma karena diperintah pimpinan atau biar kelihatan kerja. Mereka cuma meniru kulitnya seperti aplikasinya atau nama programnya, tapi tidak memahami core bisnis dan masalah di unit mereka sendiri. Gitu. Wah, benar banget itu. Saya potong sedikit ya Mas Haikal. Di Dishub dulu pernah ada kejadian unik. Kami melihat ada instansi lain sukses bikin aplikasi tracking internal untuk kendaraan dinas. Karena kelihatan keren, unit kami langsung copy paste bikin aplikasi serupa. Anggarannya lumayan, hasilnya nggak terpakai. Loh, kenapa? Padahal kan fungsinya bagus buat monitoring. Masalahnya, kultur pengemudi lapangan kami itu beda. Mereka nggak dapat sosialisasi, nggak paham cara pakainya, dan merasa dimata-matai. Akhirnya, aplikasi itu cuma jadi pajangan di Play Store dengan rating bintang 1. Staf lapangan tetap pakai grup WhatsApp buat laporan kerjaan. Itu kan buang-buang anggaran dan tenaga serta waktu. Itu bad practice nyata karena top down yang dipaksa. Nah, itu yang saya sebut gagap manajemen perubahan. Mbak Bibah, kita di BKD sering melihat tren. Pimpinan itu bangga banget kalau rilis aplikasi baru. Satu inovasi, satu aplikasi. Akhirnya, di satu instansi bisa ada puluhan aplikasi yang berdiri sendiri-sendiri. Bikin memori HP pegawai penuh. Ini bad practice kedua, ego sektoral. Mereka lupa kalau esensi inovasi itu adalah penyederhanaan, bukan mempersulit. Berarti motivasinya salah ya? Tujuannya cuma buat pemenuhan dokumen reformasi birokrasi atau kerja award, bukan menyelesaikan masalah real pegawai dan masyarakat. Tepat, Mbak. Istilahnya inovasi kosmetik, indah di paparan, mati di lapangan. Lalu cara mencegahnya gimana?
sederhana. Stop bikin aplikasi baru karena kalau sistem yang lama sebenarnya cuma butuh diintegrasikan. Dan yang kedua, sebelum bikin sistem, tanya dulu ke staff yang mau pakai. Mereka butuh atau enggak gitu. Oke, kita udah belajar nih dari kegagalan. Sekarang kita masuk ke bagian mencerahkan atau good practice. Mbak Bibah, dengar-dengar di Dishub baru saja sukses melakukan replikasi sistem manajemen antrian digital untuk pengujian kendaraan bermotor atau ujikir ke beberapa UPPD eksternal dan itu berhasil memotong pungli serta waktu tunggu. Apakah rahasianya? Alhamdulillah Mbak, kunci keberhasilan kami di Dishub itu rumusnya cuma 3. Yang pertama, sederhanakan proses, buktikan dampak, dan rangkul manusianya. Boleh didetailkan Mbak, terutama aspek merangkul manusianya di lapangan yang biasanya paling keras menolak perubahan. Jadi gini, waktu kami mau memperluas sistem antrean digital ini ke UPTD wilayah pinggiran, kami nggak langsung kirim surat perintah dari kepala dinas. Sengaja, kami tahu kalau pakai surat perintah, mereka bakal defensif. Langkah pertama kami adalah melakukan PDKT lewat pilot project. Kami pilih salah satu UPTD yang paling siap dan kepala UPTD-nya punya visi yang sama. Menarik nih. Berarti nyari early adopters dulu ya. Betul Mas Haikal, kita garap satu UPTD itu sampai sukses. Begitu sistemnya jalan, waktu tunggu uji kir berkurang dari 2 jam jadi 20 menit. Stafnya nggak perlu pusing sama tumpukan kertas, dan masyarakat senang. Berita sukses ini menyebar organik. UPTD lain yang tadinya cuek, malah datang ke kami dan bilang, Mbak Bibah, tempat kami mau dong diajari sistem itu. Capek juga ya diamuk warga tiap hari karena antreannya manual. Nah, itu namanya menciptakan social proof. Wah, luar biasa nih. Jadi mereka berubah karena butuh dan melihat bukti, bukan karena takut. Persis. Langkah kedua, kami lakukan kustomisasi ringan. Kami sadar alat uji di UPTD 1 dengan yang lain beda kapasitasnya. Jadi, aplikasinya kami sesuaikan, gak kaku. Dan langkah ketiga yang paling krusial, kami gak kasih mereka buku panduan PDF setebal kamus. Kami tunjuk satu ASN muda, Gen Z, di UPTD tersebut. Kami latih secara intensif untuk jadi agent of change. Dia yang menjadi mentor harian buat senior-senior di sana dengan pendekatan yang sabar dan santai. Wah, luar biasa praktik lapangannya, Mbak Bibah. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Mas Haikal, dari sisi makro kepegawaian. Ketika praktik baik di Dishub ini sudah mulai menular secara organik, bagaimana BKD atau instansi menguncinya agar gerakan ini tidak bersifat sementara? Nah, disinilah peran regulasi yang proporsional masuk. BKD akan melihat, oh ini inovasi di sub ini sudah matang secara sistem dan SDM. Maka kami akan bantu memformalkannya. Kita buatkan SOP standar instansi dan mendorong penerbitan SK Bupati atau Gubernur tentang replikasi inovasi. Tujuannya ada 2. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi pegawai yang menjalankan. Kedua, agar anggaran pemeliharaan sistem tersebut bisa masuk secara resmi di APBD tahun berikutnya. Jadi, inovasinya punya napas panjang, gak mati pas anggarannya habis. Wah, dapat banget nih benang merahnya. Berarti, kalau boleh saya simpulkan dari obrolan kita ini, bad practice terjadi karena kita terlalu fokus pada proyek dan egonya. Sedangkan good practice-nya berhasil dan bisa diperluas karena kita fokus pada solusi, manfaat nyata, dan memanusiakan manusianya. Setuju banget, regulasi itu ditaruh di akhir sebagai pengunci keberhasilan, bukan di awal sebagai pemaksa perubahan.
Dan buat teman-teman ASN di luar sana, jangan takut buat meniru good practice. Tapi ingat, amati, tiru, dan memodifikasi sesuai kearifan lokal unit masing-masing. Luar biasa obrolan kita hari ini. Terima kasih kepada Mbak Bibah yang berada di Diskup dan Mas Haikal dari BKD atas waktunya. Sobat ASN, ingat selalu, mari kita menularkan inovasi yang meringankan, bukan beban baru yang melelahkan. Saya, Fani Faniskalase sebagai host. Sampai jumpa di episode selanjutnya.